Pernahkah kalian ketika sedang magar ke kampus, apalagi kelas jam 7 pagi, lalu menitipkan absen ke teman kalian, ataupun sekedar membuka si X lalu menekan tanda hadir? Di sini, saya akan menjelaskan tentang QR and Speaker Recognition Attendance System dari mata kuliah II 4051 Multimedia System Engineering. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Dias dengan NIM 1822051. Di sini ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama pendahuluan, rancangan solusi, kontribusi, dan demo. Untuk pendahuluan, saya akan membahas topik, masalah, dan tujuan. Untuk topik sendiri, yaitu yang kita ambil adalah pemanfaatan sistem multimedia berupa gambar, yaitu QR, ataupun multimedia diskrit, dan juga audio, yaitu suara sebagai multimedia kontinu terhadap kecurangan yang terjadi pada sistem presensi online. Nah, masalah yang diangkat adalah marak terjadi kasus kecurangan presensi online ketika tren kegiatan sudah kembali ke luring, seperti titip absen. Maka diperlukan sistem presensi online untuk memvalidasi penggunanya. Tujuannya yaitu membangun sebuah sistem presensi online yang dapat melakukan validasi pengguna melalui scan QR dan speaker recognition untuk meminimalisir kasus titip absen. Nah, untuk rancangan solusi akan digambarkan melalui diagram pemodelan desain sistem. Di sini dapat dilihat pengguna akan melakukan scan QR dan input suara terlebih dahulu melalui kamera dan juga mic. Lalu sistem akan memvalidasi QR dan suara secara berurutan. Saat melakukan presensi, sistem akan menghubungkan data pengguna ke database melalui koneksi internet. Lalu akan mengubah status presensi pengguna jika valid. Nah, di sini di dalam QR-nya sendiri terdapat informasi NIM penggunanya itu. Untuk alternatif solusinya ada 3, yaitu yang pertama sistem presensi online menggunakan mobile app, yang kedua desktop app, dan yang ketiga ada web app. Dan kelompok kami memutuskan untuk mengembangkan sistem presensi online menggunakan QR dan speaker recognition melalui desktop app. Untuk kontribusi sendiri, di sini akan menjelaskan kontribusi pribadi saya terhadap pengerjaan TPK kali ini. Untuk bab pertama, saya ditugaskan untuk membuat latar belakang TPK. Lalu hasilnya yaitu dokumen bagian 1.1. Untuk bab 2, membuat dasar teori QR Code. Hasilnya yaitu dokumen bagian 2.1.3. Untuk bab ketiga, ini sudah masuk ke tahapan SDLC yang kelompok kami tentukan, yaitu tahap analisis kebutuhan. Yaitu tugas saya adalah membuat pertanyaan survei dan melakukan survei, menyusun kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan membuat alternatif solusi. Lalu hasilnya yaitu dokumen bagian 3.11, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, dan 3.3. Untuk selanjutnya yaitu bab 4, sudah masuk ke tahap implementasi dan desain sistem. Saya membuat spesifikasi fungsional sistem, kinerja sistem, perangkat lunak sistem, dan pemodelan sistem. Hasilnya yaitu dokumen bagian 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, dan 4.1.5. Untuk pemodelan sistem, saya membuat use case diagram yang bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu selanjutnya saya juga membuat sequence diagram yang bisa dilihat pada gambar berikut yang lebih jelas dilihat pada laporan. Untuk bagian kode program, saya membuat kode program bagian GUI, generate QR, scan QR, dan validasi QR. Lalu hasilnya yaitu kode program bagian GUI, generate QR, scan QR, dan juga validasi QR. Nah, di sini saya juga bertugas untuk merancang desain GUI-nya. Di sini ada GUI menu utama, dapat dilihat ada judulnya, dan ada pilihan menu generate QR dan presence. Untuk GUI generate QR bisa dilihat ada masukan NIM dan juga generate QR. Nanti QR-nya akan ditunjukkan di kotak kosong ini. Untuk GUI presence bisa dilihat ini ada menu scan QR, ada validate speaker, dan juga tanda hadir. Kotak putih di sebelah kanan scan QR dan validate speaker itu berfungsi untuk memvalidasi pengguna. Kalau misalnya hijau berarti pengguna tervalidasi, kalau merah pengguna tidak tervalidasi, kalau putih berarti belum melakukan apa-apa. Untuk kode program GUI, ini yang pertama, yang kiri ini keperluan apa saja yang harus diimport
ke dalam kode. Lalu yang kedua ada kelas menu untuk bagian menu utama. Selanjutnya ada kelas GenQR untuk GUI menu generate QR dan juga kelas presence untuk menu presence. Nah, untuk kode program generate QR di sini ada pop-up generate. Jadi nanti di dalam aplikasinya akan dikeluarkan pop-up message gitu untuk memberitahu apakah NIM-nya sesuai atau NIM-nya tidak sesuai dan akan memunculkan QR di dalam menu tersebut. Lalu ada kode program scan QR. Di sini ada fungsi scan QR untuk mengambil gambar dan juga menangkap informasi dari gambar tersebut, yaitu scan QR, dan informasi tersebut divalidasi terhadap database presensi. Untuk kode program validasi QR, jika NIM-nya tervalidasi dan ada di database, maka bisa dilihat yang kotak putih tersebut akan dirubah menjadi hijau dan presence QR validnya menjadi true. Tetapi kalau misal tidak tervalidasi, maka kotaknya akan menjadi merah dan presence QR-nya jadi false. Lalu selanjutnya untuk bab 5 yaitu tahap integrasi dan pengujian. Tugas saya yaitu melakukan pengujian modul buka kamera, validasi QR, dan validasi pengguna. Lalu membuat bagian diskusi untuk pengujian yang dilakukan. Hasilnya yaitu dokumen bagian 5.1 dan 5.2. Untuk bab 6, saya membuat kesimpulan dan saran TPK. Hasilnya yaitu dokumen bagian 6.1 dan 6.2. Nah, di sini akan dilakukan demo, video demonya. Bisa di play. Pertama-tama ini proses generasi QR. Jadi, pengguna harus memasukkan NIM terlebih dahulu untuk menggenerasi QR. Yang pertama ada generasi QR. Jika NIM-nya tidak terdaftar, maka akan memunculkan pop-up notifikasi NIM tidak terdaftar dan QR-nya tidak akan di-generate. Untuk NIM yang terdaftar akan di-generate seperti ini dan harus di-save terlebih dahulu QR-nya untuk dapat dipakai nantinya pas presence. Untuk proses scan QR dipencet terlebih dahulu, lalu arahkan QR ke kamera untuk dapat memvalidasi QR. Di sini QR-nya tidak valid, berarti informasi QR di dalamnya bukan merupakan informasi NIM yang sesuai pada database. Jika valid, maka kotak yang ada di sebelah kanan scan QR akan berwarna hijau. Lalu di sini akan melakukan input suara di mana ada pop-up notifikasi untuk memasukkan suara selama 3 detik dan langsung tervalidasi suaranya. Lalu di sini akan menekan tombol tandai hadir sebelum presensi. Bisa dilihat di sini status sebelum presensi di mana dengan NIM 064 Delvin itu masih false statusnya, yaitu belum melakukan absen. Dan di sini sudah menekan tombol tandai hadir yang berarti di mana presensi berhasil dilakukan dan database berubah menjadi statusnya true di tanggal saat itu. Oke, itu untuk demonya. Untuk link video demo dapat diakses pada link di bawah ini. Nah, untuk kesimpulannya, saya akan menjelaskan hasilnya aja. Hasil dari proyek ini adalah sebuah sistem presensi berbasis QR dan speaker recognition dengan kapabilitas untuk mengubah database melalui koneksi internet. Yang dimana masalah yang diangkatnya sebelumnya yaitu kasus titip absen. Oke, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan pantun. Siang-siang makan tomat. Puji Tuhan, Reksis Multamat. Terima kasih.